Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kholisatul Bariro dari IKI Budi Utomo Malang akan mempresentasikan 4 karakteristik sosiologi hukum, ruang lingkup sosiologi hukum, dan mazhab-mazhab serta pemikiran yang berpengaruh terhadap lahirnya pemikiran sosiologi hukum. Yang pertama yaitu 4 karakteristik kajian sosiologi hukum. Karakteristik kajian sosiologi hukum adalah fenomena hukum di dalam masyarakat dalam mewujudkan deskripsi, penjelasan, pengungkapan, dan prediksi. Dari 4 poin tersebut merupakan karakteristik dari sosiologi hukum. Yang pertama yaitu deskripsi. Deskripsi merupakan sosiologi hukum berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap praktik-praktik hukum. Apabila praktik-praktik itu dibedakan ke dalam pengadilan, maka ia juga mempelajari bagaimana praktik yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut. Yang kedua yaitu penjelasan. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan mengapa suatu praktik-praktik hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar belakangnya, dan sebagainya. Hal itu memang asing kedengarannya bagi studi hukum normatif. Studi hukum normatif kajiannya bersifat perspektif, hanya berkisar pada apa hukumnya dan bagaimana penerapannya. Yang ketiga yaitu pengungkapan atau revealing. Sosiologi hukum senantiasa menguji keasihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai dan tidak sesuai dengan masyarakat tertentu. Dan yang keempat itu ada prediksi, yaitu sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum, tingkah laku yang menaati hukum, dan sama-sama merupakan objek pengalaman yang setaraf. Ia tidak menilai yang satu lebih yang lain, dan perhatiannya yang utama hanyalah pada membiarkan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya. Pendekatan yang demikian ini sering menimbulkan salah paham dan seolah-olah sosiologi hukum ini membenarkan praktik-praktik yang menyinggung atau melanggar hukum. Sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekatkan hukum dari segi objektivitas dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang ada. Dan selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup sosiologi hukum. Ruang lingkup sosiologi hukum yaitu terdiri dari dasar-dasar atau basis sosial dari hukum dan efek-efek hukum terhadap gejala sosial. Yang pertama yaitu hukum selanjutnya yaitu ruang lingkup sosiologi hukum, yaitu terdiri dari dasar-dasar atau basis sosial dari hukum dan efek-efek hukum terhadap gejala sosial. Dasar-dasar atau basis sosial dari hukum yaitu meliputi hukum positif Indonesia, yaitu merupakan hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini, dan dasar sosialnya itu adalah Pancasila. Ciri-cirinya yaitu gotong royong, musyawarah mufakat, kekeluargaan, dan lain sebagainya. Sedangkan efek-efek hukum terhadap gejala sosial contohnya adalah undang-undang mengenai presiden secara langsung terhadap gejala politik. Selanjutnya juga ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap gejala kehidupan rumah tangga dan contoh-contoh yang lainnya. Lingkup sosiologi hukum pada dasarnya itu tidak terlepas dari pola perilaku masyarakat dan juga hukum timbal balik antara perubahan hukum dan perubahan sosial budaya. Sedangkan pembatasan dalam ruang lingkup sosiologi hukum itu dapat dilihat dari beberapa pendekatan, yaitu seperti pendekatan instrumental, pendekatan hukum alam, pendekatan positivistik, dan pendekatan paradigma. Yang ketiga yaitu mazhab-mazhab dan pemikiran yang berpengaruh terhadap lahirnya pemikiran sosiologi hukum. Apa sih mazhab-mazhab dan pemikiran yang berpengaruh terhadap lahirnya pemikiran sosiologi hukum itu? Jadi aliran-aliran yang mempengaruhi terbentuknya sosiologi hukum
yaitu hasil pemikiran para ahli filsafat hukum dan ilmu hukum yang terdiri dari mazhab formalitas, mazhab sejarah dan kebudayaan, aliran utilitarisme, aliran sosiologi jurisprudens, aliran realisme hukum. Saya akan menjelaskan satu mazhab, yaitu aliran utilitarisme. Aliran utilitarisme dikembangkan. Saya akan menjelaskan satu mazhab, yaitu aliran utilitarisme. Aliran utilitarisme dikemukakan oleh dua ahli filsafat, yaitu Jeremy Bentham pada tahun 1748 sampai pada tahun 1832 dan Rudolf von Lering pada tahun 1018 sampai dengan tahun 1892. Menurut Jeremy Bentham, teorinya tentang hukum yaitu mempergunakan salah satu prinsip dari aliran utilitarisme, yakni bahwa manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Bentham juga banyak mengembangkan pikirannya untuk bidang pidana dan hukum terhadap tindak pidana. Dan yang ketiga, setiap kejahatan harus disertai dengan hukuman-hukuman yang sesuai dengan kejahatan tersebut. Sedangkan menurut von Lering, yaitu hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuannya. Von Lering juga menganggap hukum sebagai sarana untuk mengendalikan individu-individu agar tujuannya sesuai dengan masyarakat, di mana masyarakat yang menjadi warganya. Von Lering juga menganggap hukum merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk melakukan perubahan-perubahan sosial. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.